Ada yang sekarang mau misah-misahkan saya sama Pak Jokowi gitu. Lucu juga. Untuk bahan ketawa boleh. Jadi memang kalau politik ya saya belajar dari Pak Jokowi. Hubungan saya dan Bapak Prabowo itu hubungan baik yang sudah lama terjalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, Presiden Prabowo baru-baru ini dalam suatu kesempatan dia mengatakan ada yang ingin memisahkannya dengan Jokowi. Dia tampak kesal sekali mengatakan hal itu. Jokowi pun mengatakan hubungan mereka berdua solid. Mereka berhubungan sudah sejak lama. Namun dalam hal hubungan antara Prabowo dengan Jokowi atau sebaliknya antara Jokowi dengan Prabowo ini, sahabat BN, yang sulit dibantah agaknya adalah hubungan keduanya ini tak ubahnya bagaikan hubungan antara dua orang insan yang sedang dimabuk asmara. Orang yang sedang mabuk asmara, yang sedang bercinta-cintaan, biasanya dia akan merasa dunia ini milik mereka berdua. Dan mereka merasa benar-benar tidak akan bisa dipisahkan oleh apapun juga. Bahkan malah oleh maut pun mereka tidak bisa dipisahkan. Makanya bagi orang yang sedang dimabuk asmara, mereka tidak segan-segan mengatakan bahwa mereka akan sehidup semati. Kalau mati nanti mereka harus sekubur berdua. Pokoknya bayangan mereka itu benar-benar mereka tidak akan berpisah untuk selama-lamanya. Kalau mati malah nanti mereka akan di surga berdua. Atau kalau banyak dosa, mungkin juga mereka akan rela sama-sama di neraka berdua. Pokoknya mereka tidak mau berpisah. Dan kalau ada orang yang mencoba-coba mengungkit-ungkit hubungan mereka, mereka akan marah, mereka akan tersinggung, mereka akan mengatakan kepada semua orang di dunia ini bahwa mereka berdua ada yang ingin memisahkan. Dan mereka pun akan saling mengatakan kepada dunia bahwa mereka tidak akan bisa dipisahkan. Walaupun langit runtuh, bumi akan tenggelam. Padahal kalau langit sudah runtuh, kalau bumi sudah tenggelam, mereka entah berada di mana. Tetapi itulah hayalan dari dua orang yang sedang dimabuk asmara. Mereka akan saling memuji dan akan senang mereka menampilkan kemesraan mereka di depan umum. Walaupun kemesraan yang mereka tampilkan itu kadang-kadang sangat memalukan. Tetapi bagi dua orang yang sedang mabuk cinta, sedang dimabuk asmara, rasa malunya hilang. Dan orang banyak mencibirkan mereka. Mereka tak sadar. Bahkan mereka tak sadar kadang-kadang bahwa orang lain tahu penampilan mereka itu mereka buat-buat. Termasuk pilkada nggak? Pak, ini spesial ke Solo. Makan nasi goreng Jawa. Rasanya gimana, Pak? Wah, Cocok enak dengan banget. pilkada? Ada soal pilkada, Kebanyakan. Pak? Ada soal pilkada, Pak? Tadi makannya nasi goreng Jawa. Ini sengaja datang bertandang sama Pak Jokowi ya? Ini contohnya dua orang yang sedang dimabuk asmara. Apa urgensinya makan nasi goreng Jawa ini dikatakan enak dengan nasib rakyat yang sekarang ini? Jangankan makan nasi goreng seperti itu, makan nasi biasa aja mereka sulit karena hidupnya susah. PHK terjadi di mana-mana, lapangan kerja sulit, harga-harga bahan kebutuhan pokok sehari-hari mahal dan tidak stabil. Tidak dapat kita bayangkan bagaimana kalau seorang anak yang baru saja menonton tayangan ini
Tiba-tiba dia menangis kepada orang tuanya, minta dibawa ke restoran, beli nasi goreng Jawa. Padahal orang tuanya tidak punya uang karena semenjak di PHK tidak dapat-dapatnya pekerjaan. Tapi ya begitulah, dua orang yang sedang dimabuk asmara, yang sedang kasmaran, yang sedang bercinta-cintaan, yang sedang merasa sangat dekat, sangat akrab sekali. Jadi inilah ibaratnya sahabat BN, hubungan antara Jokowi dengan Prabowo atau antara Prabowo dengan Jokowi sekarang. Tentu pemirsa penasaran, apa yang membuat mereka berdua tidak bisa dipisahkan? Apa? Apa yang membuat mereka berdua ini benar-benar seperti orang sedang dimabuk asmara, sedang sangat kasmaran? Apa yang membuat Prabowo kok begitu tampak senang sekali mengatakan bahwa Jokowi ini adalah guru politiknya? Padahal belum apa-apa Jokowi dulu. Belum lagi jadi wali kota Solo. Mungkin masih menjadi tukang kayu di Solo. Sedangkan Prabowo sudah jenderal juga. Sudah bergelut dengan dunia politik ketika mertuanya Pak Harto menjadi presiden. Kalau Prabowo mengatakan Pak Harto adalah guru politiknya, di samping gurunya di dunia militer dan birokrasi, mungkin itu sah-sah saja dan sangat masuk akal. Tetapi kalau Jokowi dikatakan guru politiknya oleh Prabowo, memang kita harus kembali kepada apa yang kita sampaikan tadi. Ini pertanda orang yang sedang dimabuk asmara ini. Asmara dalam artian sedang berhubungan, sangat merasa akrab sekali antara dia dengan Jokowi. Namun terlepas dari semua ini, sahabat BN, kita melihat memang ada yang menyebabkan Prabowo ini merasa terutang budi kepada Jokowi. Menurut analisa kita, Prabowo ini dia merasa tidak akan jadi presiden kalau tidak karena Jokowi. Kenapa demikian? Kita akan jelaskan di sini. Sebagaimana kita ketahui pada Pilpres 2019, Jokowi mengalahkan Prabowo. Sedangkan dari berbagai perkiraan banyak pihak, Prabowo waktu itu akan bisa mengalahkan Jokowi karena dianggap oleh publik Prabowo lebih disukai oleh rakyat ketimbang Jokowi. Karena selama 5 tahun Jokowi memimpin sejak tahun 2014 sampai 2019, publik atau rakyat telah tahu siapa sesungguhnya Jokowi ini. Tetapi dalam kenyataannya Jokowi mampu mengalahkan Prabowo kala itu. Dan kita tahu bahwa banyak sekali rakyat waktu itu yang kecewa karena adanya dugaan kecurangan dalam Pilpres 2019. Dan pada Pilpres 2024, Prabowo mengalahkan Anies Baswedan di samping Ganjar Pranowo. Padahal di tengah-tengah masyarakat waktu itu banyak yang memperkirakan bahwa Anies Baswedan lebih disukai oleh rakyat ketimbang Prabowo. Sebab rakyat telah mengetahui siapa Prabowo ketika Prabowo timbul di istana seusai Pilpres 2019 ketika pendukungnya tenggelam dalam kesedihan akibat kekalahan Prabowo waktu itu. Rakyat menganggap Prabowo ini tidak punya komitmen terhadap janjinya kepada rakyat pendukungnya yang dia katakan dia akan timbul dan tenggelam bersama rakyatnya. Dan Ganjar waktu Pilpres 2024 ini masih dianggap oleh sebagian rakyat bagian dari orang Jokowi. Tetapi dalam kenyataannya Prabowo mengalahkan
Anies Baswedan. Dan lagi-lagi rakyat sangat banyak yang kecewa dari hasil Pilpres 2024 ini. Karena rakyat menduga kecurangan pada Pilpres 2024 ini sungguh sangat-sangat besar sekali. Apa yang membuat Prabowo merasa sangat terhutang budi kepada Jokowi jika dikaitkan dengan Pilpres yang dua kali ini, Pilpres 2019 dan Pilpres 2024? Karena baik pada Pilpres 2019 maupun pada Pilpres 2024, Prabowo melihat Jokowi telah mampu memainkan peran politiknya untuk memenangkan dua Pilpres ini. Walaupun pada Pilpres 2019 disadari bahwa rakyat lebih menyukai Prabowo, dan pada Pilpres 2024 rakyat lebih menyukai Anies Baswedan. Inilah yang membuat Prabowo merasa sangat terhutang budi kepada Jokowi. Bahkan Prabowo mungkin menganggap kalau tidak kerana Jokowi, dia tidak akan bisa memenangkan Pilpres 2024 dan dia tidak akan menjadi presiden. Apa politik yang dimainkan oleh Jokowi? Kita tahu Jokowi ketika Pilpres 2024 ini masih menjadi presiden, sama dengan ketika dia maju pada Pilpres 2019. Karena dia masih presiden atau tetap presiden pada dua kali Pilpres ini, maka Jokowi dilihat oleh publik tidak segan-segan memanfaatkan kekuasaannya sebagai presiden untuk memenangkan Pilpres ini. Apa yang dimainkannya? Jokowi tidak segan-segan mempergunakan sumber daya negara, sumber dana negara untuk memenangkan Pilpres. Bagaimana dia bisa mempergunakan sumber daya negara untuk memenangkan Pilpres? Kita tahu pada Pilpres 2019 dan 2024 peranan dari sejumlah sumber daya negara sangat besar. Mobilisasi kepala desa kita tahu sangat terang-terangan. Demikian juga peranan TNI dan Polri, walaupun dalam bentuk oknum, juga terlihat oleh rakyat. Setidaknya dapat dilihat melalui peranan Babinsa dan Babin Kamtipmas di akar rumput. Apalagi peranan ASN melalui para pejabat yang ada di birokrasi. Bagaimana dengan pemanfaatan sumber dana? Kita tahu bansos yang pengucurannya sangat jor-joran, yang menelan dana ratusan triliun di saat Pilpres. Sungguh-sungguh sudah menjadi rahasia umum bahwa ini tujuannya adalah untuk memenangkan Pilpres oleh Jokowi. Jadi kalau melihat kepada hal ini, pantas dan wajarlah Prabowo menganggap Jokowi ini guru politiknya. Tetapi apakah Prabowo menganggap yang dilakukan oleh Jokowi atau gurunya ini adalah sebuah pekerjaan politik yang pantas dilakukan oleh seorang yang berjiwa negarawan? Ini yang jadi pertanyaan. Sebab ini merupakan kerja-kerja politik yang sama sekali tidak berjiwa negarawan. Kita ambil contoh yang dekat saja, Presiden SBY. Pada Pilpres 2014, Presiden SBY sebenarnya bisa mempergunakan jabatannya untuk memanfaatkan sumber daya negara dan sumber dana negara bagi kemenangan pasangan Prabowo Hatta Rajasa. Hatta Rajasa adalah besannya, tapi dia sama sekali tidak mau mempergunakan itu, dan dia kemukakan kepada publik bahwa dia netral. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi rakyat Indonesia,
Apakah Prabowo ini akan mengcopy paste secara mentah-mentah apa yang dilakukan oleh gurunya ini? Sebab kalau Prabowo melakukan hal yang dilakukan oleh gurunya ini dengan cara mengcopy pastenya, maka ada kemungkinan pada Pilpres 2029 nanti demokrasi di negeri ini akan semakin mati lagi dibandingkan sekarang. Apalagi kalau dia berbuat lebih lagi daripada gurunya. Sebab ada juga pepatah mengatakan, kalau guru kencing berdiri, ada harapan muridnya akan kencing berlari. Jadi inilah yang menyebabkan Prabowo merasa bahwa Jokowi ini adalah gurunya. Sekarang bagaimana kemungkinannya hubungan Jokowi dengan Prabowo ini? Apakah benar-benar dia akan sehidup semati, tidak akan berpisah dari dunia sampai ke akhirat? Kita tahu mungkin lebih dekat Jokowi dengan Megawati dibandingkan Jokowi dengan Prabowo selama ini. Dan juga mungkin lebih lama Jokowi bersatu dengan Megawati jika dibandingkan Jokowi bersatu dengan Prabowo. Dan mungkin lebih kuat yang mengikat Jokowi dengan Megawati jika dibandingkan dengan yang mengikat Jokowi dengan Prabowo, yakni ideologi politik. Mereka satu partai, partai PDIP. Tetapi mengapa dikatakan Prabowo tidak akan bisa berpisah dengan Jokowi, sedangkan Jokowi sekarang telah terbukti bahwa bisa berpisah dengan Megawati. Padahal dulu berkali-kali Jokowi mengatakan bahwa hubungannya dengan Megawati hubungan ibu dengan anak. Dan Megawati pun dulu mengatakan jangan ada yang ingin memisahkan dia dengan Jokowi. Jadi setelah kita melihat apa yang terjadi antara Jokowi dengan Megawati, dan sesuai dengan keyakinan kita bahwa tidak ada di dunia ini yang abadi, maka tidak tertutup kemungkinan Jokowi dengan Prabowo atau sebaliknya Prabowo dengan Jokowi ini akan bisa berpisah. Suatu contoh kecil saja sekarang. Pada KLB Partai Gerindra kemarin ini, Gerindra telah memutuskan untuk mencalonkan kembali Prabowo menjadi calon presiden Republik Indonesia tahun 2029. Kita tidak dengar itu Gerindra memutuskan dalam KLB ini calon wakil presiden Prabowo nanti Gibran. Tetapi kalau komitmen Prabowo bahwa tidak akan berpisah dengan Jokowi sampai kapanpun nanti, maka kita yakin pada KLB Gerindra kemarin ini dia akan memutuskan Prabowo dan Gibran kembali berpasangan pada Pilpres 2029. Ini tidak sama sekali. Berarti ada peluang Prabowo dan Gibran ini akan berseteru pada Pilpres 2029. Sekali lagi, peluang bisa terjadi, bisa tidak. Yang jelas tidak ada kepastian Prabowo dan Jokowi akan bersatu selama-lamanya. Dan yang perlu diingat, di dunia ini yang abadi itu hanya perubahan. Demikian sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.